Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Makan bergizi gratis harusnya dibikin sebuah pra-project gitu ya. Jadi simulasi dulu, kemudian melakukan percontohan-percontohan dulu dan baru masuk ke project. Dan eh, persoalan ini tidak dilakukan oleh tim makan bergizi gratis sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang ya cukup fatal di lapangan sehingga tidak semulus yang dibayangkan, padahal ini adalah programnya sebenarnya sederhana-sederhana saja, tapi tidak mulus di lapangan pengurus. Ini menunjukkan juga micromanajemen dari kabinet saat ini tidak begitu baik, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Ya, program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo ini sudah dimulai di awal tahun 2025. Jadi pada bulan Januari ini kita melihat gitu ya, ada bukan piloting ya, tapi semacam inisiasi awal yang melibatkan kalau tidak salah itu pada 26 provinsi dan dikatakan itu ada sekitar 190 dapur yang tersedia di dalam 26 provinsi tersebut. Tetapi kalau kita lihat program populis makan bergizi gratis yang tidak hanya nanti untuk anak sekolah, tetapi juga balita, ibu hamil dan ibu menyusui, begitu ya, yang anggarannya nanti kalau berjalan optimal itu sangat besar, 420 triliun paling tidak 2025 dianggarkan seperti Menko apa namanya Zulkifli Hasan mengatakan, gitu ya. Tetapi dalam praktek lapangannya kita melihat masih banyak temuan-temuan kendala, persoalan, ketidaksesuaian, sehingga kalau kita katakan sebagai program bergizi gratis, makan bergizi gratis itu nampaknya masih jauh, Bung Nelly. Kita lihat mulai dari kendala-kendala tentang bagaimana kesehatannya, kemudian standar gizinya, kesegarannya, dan jangan kaget juga kalau kita lihat dari beberapa liputan media, Bung Meldi ya, terutama anak-anak sekolah yang menerima baik itu di Jakarta seperti itu ya atau di daerah yang lain mengatakan bahwa makannya hambar, tidak menggugah selera, begitu ya. Terutama untuk apa namanya anak-anak sekolah yang berada di perkotaan, mereka tidak menjadikan makan bergizi gratis sebagai sesuatu yang menarik buat mereka begitu. Kalau kita lihat bisa saja terjadi seperti itu. Karena apa misalnya? Ternyata program makan bergizi gratis ini kan mengalami penurunan anggaran, Bung Meldi. Dari yang tadinya dia anggarkan 15.000 rupiah per porsi, kemudian 10.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah per porsi begitu ya. Dan ini nampaknya menjadi kendala begitu. Dan di sisi lain kalau kita lihat dari animo publik begitu ya menunggu kira-kira seperti apa makan bergizi gratis gitu ya. Tetapi juga banyak persoalan-persoalan yang kita lihat di sana. Dan memang secara makro kalau kita lihat bahwa pemerintahan Prabowo nampaknya masih terburu-buru begitu. Bagaimana perencanaannya belum siap. Kemudian terutama mitra di lapangan yang distribusi Bu Meldi ya gitu ya. Sehingga yang tadinya kita harapkan makan bergizi gratis sebagai sebuah daya tarik mencegah stunting, meningkatkan gizi, dan membangun kecerdasan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda Indonesia, nampaknya perlu mendapat perhatian dan koreksi di sana-sini, begitu ya. Termasuk juga bagaimana dalam tata kelola dan laksananya, begitu. Dan saya pikir, gitu ya, ini yang menjadi catatan awal kita, gitu ya, untuk melihat kira-kira seperti apa program makan bergizi gratis, begitu. Dan memang yang mesti kita lihat adalah harus ada semacam batasan tertentu, kira-kira akan seperti apa nanti evaluasinya. Kita tidak boleh mengatakan ini sebagai program populis kemudian harus dijalankan begitu saja tanpa ada catatan-catatan penting, Bu Meldi. Dan kalau kita lihat dalam 2 minggu ini, gitu ya, dalam realisasinya, begitu ya, ternyata banyak sekali catatan-catatan penting yang bisa menjadi apa namanya masukan. Terpenting adalah bagaimana melihat dari sisi menu, kemudian apa higienisnya, kebersihannya, kesegarannya, dan kalau ini sangat-sangat berimplikasi kepada besaran anggaran yang ditetapkan. Dan saya pikir bisa jadi anggaran akan jauh lebih besar begitu ya kalau memang dikondisikan akan apa namanya diberikan kepada sekian puluh juta terutama anak sekolah, kemudian balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi faktor anggaran akan menjadi pertimbangan yang sangat penting di dalam meneruskan atau melanjutkan program makan bergizi gratis ini, Bung Melki. Jadi kita teringat idenya Ahok, Bung Firdaus, bahwa ya udah dikasih ke ibunya saja gitu ya, untuk eh, uang untuk makan bergizi gratis ini, sehingga realisasinya akan lebih terlihat dari ibu. Jadi juga ibu juga tahu selera anaknya apa gitu ya, tapi tetap harus mengandung nilai gizi yang sesuai gitu ya. Dan juga kemudian variasi-variasi makanannya akan lebih baik gitu ya. Tapi pemerintah mengambil model dalam tim yang membuat makanan tersebut ya. Saya kira pemerintah harus mematangkan lagi ya prosedur atau micromanagement yang terjadi di lapangan
Karena saya kira dalam rentang percobaan atau dalam seminggu 2 minggu ini memang banyak sekali masalah yang tidak sesuai gitu ya. Dan saya kira ini bukan persoalan kebijakan yang tinggi gitu ya. Dan saya kira memang eh, hantunya di masalah teknisnya, Bung Praus. Kalau teknisnya tidak baik ya dia tidak akan berjalan dengan baik. Iya, betul. Memang salah satu yang menjadi kendala kita, walaupun sekali lagi kita katakan bukan kita apa ya, programnya sangat baik ya. Makan bergizi gratis itu dalam konsepsi, terutama dalam membangun generasi yang lebih sehat, lebih cerdas itu sangat penting begitu ya. Tetapi apakah kita juga punya infrastruktur, kemudian pengelolaannya, termasuk juga kira-kira bagaimana nanti pengawasan dan monitoringnya terkait standar-standar higienis, kebersihan, gizi, kesegaran dan seterusnya, Bu Meli. Jadi kalau kita misalnya berkaca kepada negara lain, misalnya di sekolah itu punya infrastruktur untuk kantin yang baik, di kita tidak ada, begitu. Kemudian bagaimana menjamin kestandaran gizi kesegaran, begitu ya. Pertama kalau kita mau coba lihat dari pembelajaran kita dalam program PMTAS di Jakarta, Bu Meli. PMTAS itu akhirnya tidak berjalan dengan baik, begitu ya. Hanya buang-buang uang saja, begitu. Makanan tidak segar, kemudian menjadi tempat limbah yang baru, gitu ya. Murid tidak menikmatinya, begitu. Akhirnya jadi ajang inefisiensi saja, begitu. Dan ini terbukti kalau kita lihat kita mau coba ulik ya dari 190 mitra atau dapur ya, sebagian kan memang tidak memiliki potensi untuk melaksanakan program makan siang atau pengelolaan makanan bergizi gitu atau pengelolaan makanan apa namanya untuk pangan gitu. Ada yayasan, ada apa namanya PT yang notabene tidak sama sekali baru di dalam mengelola apa namanya jasa catering atau makanan begitu. Nah, bagaimana memastikan standar dan kualitasnya begitu ya? Apalagi dalam kita lihat saja di dalam sebulan awal begitu dalam 2 minggu awal itu di mana sorotan media atau publik begitu antusias, kesalahan-kesalahan, ketidaklayakan itu banyak terjadi. Apalagi nanti ketika sudah berjalan berbulan-bulan begitu ya, maka tidak akan ada lagi kontrol kualitas, kebersihan, kemudian standar gizi dan seterusnya. Dan saya pikir kita juga harus melihat kira-kira bagaimana dalam menjalankan program makan bergizi gratis itu implementasinya. Apakah akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan metode seperti sekarang atau juga kita membuka opsi seperti misalnya memberikan dalam bentuk uang cash kepada keluarga-keluarga penerima manfaat beneficiary-nya. Misalnya dikelola langsung oleh orang tua misalnya. Sebagai contoh, kalau 10.000 per orang, maka satu orang kalau dalam satu keluarga itu satu orang yang menjadi targetnya dia akan mendapatkan uang cash 300.000, dua orang 600.000. Dan biarkan keluarga itu menilai begitu kira-kira makanan seperti apa yang sesuai dengan gizinya, bisa menggugah selera, sesuai dengan standar lokalnya, apa namanya estetik dan segala macam begitu. Sehingga misi dan visinya tetap tercapai, tetapi pelaksananya tidak menjadi ajang antu blau yang baru atau ajang korupsi atau penyimpangan yang baru, Bu Meli. Jadi saya pikir seperti yang Bu Meli katakan tadi misalnya, opsi di dalam pelaksananya bisa masih sangat berubah, gitu. Masih sangat terbuka begitu ya. Apalagi kalau kita katakan dengan gelontoran ratusan triliun per tahun, sangat-sangat besar begitu ya. Dan yang kedua memang kalau kita lihat dalam jangka panjang misalnya, kita memang harus mempersiapkan ya artinya dari sisi rantai distribusi, kemudian manajemen tata kelola sekolah begitu ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali di sekolah-sekolah kita tidak siap untuk menjadi tempat misalnya full apa ya tempat belajar yang bisa secara berkelanjutan begitu ya. Karena di sana tidak ada sarana untuk kebersihan, sanitasi ataupun juga kantin dan seterusnya. Masih banyak sekali yang seperti itu begitu. Terutama untuk di daerah-daerah pelosok begitu. Jadi saya pikir hal yang kita kita bisa lihat di dalam program makan bergizi gratis persoalan-persoalannya gitu ya terkait dengan kualitas dan segala macam begitu itu bisa menjadi catatan utama tetapi dengan tidak menghilangkan spirit bahwa memang kita membutuhkan intervensi untuk peningkatan gizi berupa penyediaan makan bergizi gratis begitu ya. Terlebih lagi kemarin kan juga masih kita lihat tuh Meldi, susu kita tidak punya begitu. Banyak yang tadinya dikatakan akan mendapat susu akhirnya tidak mendapatkan apa-apa begitu ya. Dan itu juga menjadi salah satu kendala. Jangan sampai nanti program ini gitu ya kemudian tidak tepat sasaran malah menimbulkan rente atau praktek-praktek kolusi atau korupsi yang baru Bu Meldi. Iya, yang kita perlu pertanyakan lagi, Bung Firdaus, di samping masalah-masalah teknis tadi ya, juga masalah penggunaan uang. Jadi penggunaan uang dari uang pribadi ini saya kira ini tidak baik dilakukan ya, karena ini adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh sebuah pemerintah gitu ya. Jadi akuntabilitasnya juga nanti akan sulit ya. Jadi negara ini kok ada menggunakan uang-uang pribadi untuk pelaksanaan program yang bersifat nasional gitu ya. Dan saya kira
ini perlu ditinjau ulang lagi penggunaan uang pribadi ini, dan ya kita tidak peduli orang mau pakai uang pribadi sebenarnya, tapi ini negara gitu. Ini bukan panti asuhan, jadi ini perlu ditinjau lagi, Bung Firdaus. Betul, di dalam pemerintahan atau negara ada standar akuntabilitasnya, ada standar aturannya. Dari mana uang negara, bagaimana pembelanjaannya, bagaimana tanggung jawabannya. Tidak ada pencampur adukan antara uang privat gitu atau uang pribadi dengan uang publik atau uang negara begitu. Pak Prabowo, kalau kita lihat kemarin jubir sekali lagi mengatakan misalnya bahwa ada beberapa daerah yang masih menggunakan uang pribadi Prabowo. Saya pikir ini kesalahan fatal yang kesekian kalinya. Setelah paket retreat, kemudian beberapa program yang lain misalnya menggunakan uang pribadi begitu ya. Dan kalau memang Pak Prabowo berkecukupan uang, uangnya masih sangat banyak, masukkan ke dalam kas negara dengan mekanisme hibah atau penerimaan lain-lain yang sah begitu ya. Artinya ditetapkan sebagai penerimaan negara, kemudian baru bisa dibelanjakan. Tidak bisa langsung kas pribadi siapapun, orang per orang, entah itu menteri atau pejabat atau pengusaha, kemudian di blending atau dibelanjakan sebagai belanja uang negara tanpa terlebih dahulu dimasukkan sebagai kas penerimaan negara begitu. Kemudian dituangkan dalam peraturan sebagai mekanisme aturan belanja sebagai legalitas atau otorisasi untuk melakukan pembelanjaan begitu. Kalau tidak, ini akan menjadi temuan BPK Pak Prabowo, akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, baik itu menteri-menteri yang lain misalnya. Jadi saya pikir banyak pelajaran kita bisa dapat dalam program-program populis pemerintahan Prabowo, baik itu tata pelaksana keuangan negara, kemudian bagaimana mendesain program yang efektif dan efisien gitu ya. Yang notabene yang kita jadikan sebagai patokan adalah bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari sisi keadilan atau kesejahteraan dengan membuktikan bahwa pemerintah atau presiden hadir di sana dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, Bung Meldi. Jadi itu mungkin yang menjadi catatan penting kita di dalam program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo. Kita dukung, tetapi dengan perbaikan tata laksana, akuntabilitas, kemudian juga mekanisme praktik pelaksanaan yang lebih baik lagi sehingga tidak menjadi ajang bencana atau ajang korupsi yang baru, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.